Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh terus berusaha untuk bisa menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memberikan hasil konkret pembangunan zona integritas, diantaranya seperti peningkatan transparansi dan peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi, pengurangan praktik korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan utama dari pembangunan zona integritas di BPPB Banda Aceh. Dengan menetapkan standar pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menerapkan mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan, BPPB Banda Aceh dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga meningkatkan citra BPPB Banda Aceh sebagai institusi yang profesional dan terpercaya. Hasil konkret sebelum dan sesudah pembangunan zona integritas. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas, BPVP Banda Aceh telah banyak melakukan perubahan untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah bebas birokrasi dan melayani atau WBBM. Sebelum pembangunan zona integritas, salah satu isu strategis yang dihadapi BPVP Banda Aceh adalah perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Setelah pembangunan zona integritas, BPVP Banda Aceh telah menerapkan manajemen perubahan yang mencakup penyusunan prosedur operasional standar atau SOP yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Media sosial BPVP Banda Aceh sebagai salah satu sarana komunikasi publik paling efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi dan upaya memberikan layanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Karena sifat media sosial adalah media online yang memungkinkan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, atau terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau dan mengakses informasi. Sebagai platform digital yang menjalankan komunikasi publik dan keterbukaan informasi publik yang disebarluaskan secara transparan ke berbagai platform media online, ditambah dengan berbagai kemudahan fasilitas layanan yang disediakan BPVP Banda Aceh, hanya dengan satu kali klik kanal sudah mencakup berbagai layanan. Salah satunya juga tersedia layanan pengaduan. Hal ini merupakan instrumen yang strategis sekaligus menjadi salah satu inovasi tata kelola media sosial bagi penyampaian akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan teknologi dan harapan menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah berjalan 2 tahun lebih sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ini, terlihat jelas hasilnya. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu, BPVP Banda Aceh juga mendapat simpati dan antusias masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan di BPVP Banda Aceh. Sebagai pengemban tugas dan fungsi meningkatkan SDM terampil dan berdaya saing, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, BPVP Banda Aceh telah banyak melakukan penandatanganan MOU sebanyak 57 MOU kerjasama pelatihan dengan berbagai pihak seperti dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah kabupaten kota dengan capaian outcome yang luar biasa, di mana peserta pelatihan ada yang bekerja ataupun mendapatkan bantuan peralatan dan pembinaan berwirausaha secara intensif sampai dinyatakan mandiri, dan juga dari kalangan akademisi yang ingin menggali informasi sebagai materi untuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya juga tersedia di pojok PPID BPVP Banda Aceh dan disediakan unit PC komputer khusus untuk masyarakat yang ingin mengakses dan mendapatkan data informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang diberikan oleh BPVP Banda Aceh bisa dikatakan sudah sangat baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan dari Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai terbaik 1 cukup informatif pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di PPID pelaksana UPT Kemnaker Banda Aceh, dan juga berdasarkan perolehan nilai IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat yang sangat memuaskan. Berikut adalah pencapaian nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan atau SPKP. Tahu dari BPVP dari mana? Dari Instagram. Ada orang dalam nggak masukin? Nggak ada, serius? Nggak ada, serius. Baru pertama ikut. Dari depan pintu gerbang juga satpamnya baik kasih tahu di mana tempat daftar ulangnya.
Pelayanannya sangat bagus, semuanya diarahkan dengan baik dan sangat mudah dipahami. Iya, mudah, cepat, waktunya juga efektif, efisien, singkat, mantap, pelayanannya mantap. Karena petugasnya juga sangat informatif, jadi kami mudah untuk mengakses semuanya. Terus kalau misalkan kalian nggak punya kuota, nggak usah khawatir karena di sini ada wifi. Iya betul. Jadi gak usah takut kalau gak ada kuotanya. Artinya berarti Kemenaker udah mulai, BPPP Banda Aceh ini udah sangat udah bagus dalam menata sistemnya gitu. Artinya penilaiannya pun transparansi langsung dari orang yang mengisinya. Kemudian juga di BLK sangat ramah pegawainya dan fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari makanan, snack, dan ruangan kelas yang sangat nyaman. Dan selanjutnya yang juga menjadi isu penting bagi BPVP Banda Aceh sebelum pembangunan zona integritas juga menghadapi tantangan dalam penataan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Setelah pembangunan zona integritas, BPVP Banda Aceh fokus pada peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang sejalan dengan jenjang karir, serta didukung dengan proses penetapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan profesionalisme pegawai. Hal ini dibuktikan dengan berbagai capaian prestasi pegawai pada tahun 2024, diantaranya adalah menerima piagam penghargaan sebagai juara 1 pemilihan Arsiparis Teladan Kementerian Ketenagakerjaan RI, menerima piagam penghargaan peringkat 2 teraktif penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau SIKRANDI, menerima piagam penghargaan peringkat 2 kategori unit kearsipan 3 terbaik dengan nilai AA sangat memuaskan, menerima piagam penghargaan sebagai instruktur teladan 2024 yang diberikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, menjadi juara umum pada kompetisi keterampilan instruktur nasional regional wilayah Sumatera, menjadi juara 2 dan 3 pada final kompetisi keterampilan instruktur nasional di Sorong, Papua Barat. Inovasi keunggulan dalam penguatan integritas, kinerja, dan layanan. Dalam pelaksanaan penguatan integritas, kinerja, dan layanan BPVP Banda Aceh telah melakukan beberapa inovasi, diantaranya penggunaan aplikasi Simpra, yaitu aplikasi penomoran agenda surat sehingga setiap pegawai yang membutuhkan nomor untuk pembuatan surat dinas dapat secara langsung mendapatkan nomor surat dimanapun berada tanpa harus mendatangi tata usaha. Integrasi penggunaan form permohonan cuti melalui Google Form dan diintegrasikan untuk sistem penandatanganan cuti melalui aplikasi SriKandi sehingga cuti pegawai dapat dikontrol secara sistematis dan mengurangi penggunaan kertas untuk permohonan cuti. Adanya nota dinas dari Kepala Balai yang mengharuskan setiap amprahan kegiatan perjalanan dinas wajib melampirkan foto presensi digital sebelum keberangkatan dan setelah sampai di lokasi, di mana hal tersebut menyesuaikan dengan aplikasi e-Perjadin yang diterbitkan oleh Kemenkeu namun belum diterapkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya setelah pembangunan zona integritas, BPVP Banda Aceh juga lebih berhati-hati dan fokus pada pengurangan praktik korupsi. Hal ini dilakukan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di BPVP Banda Aceh yang bersifat pengadaan telah mengikuti aturan LKPP, di mana setiap peserta yang mengusulkan untuk menjadi rekanan harus memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut. Kerja keras BPVP Banda Aceh pada pembangunan zona integritas telah mencapai banyak perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik sehingga mendatangkan berbagai tanggapan dan apresiasi sebagai berikut. Kami sangat memberikan apresiasi atas kerjasama yang sudah berjalan ini, Pak, terutama dengan BPVP Banda Aceh, karena bagi kami itu sebuah keberuntungan. Kenapa? Mendapatkan mitra yang sepadan, yang saling mendukung satu sama lain. Sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ya. Itulah yang dikatakan kemitraan. Ini bentuk sebuah kerjasama cost sharing, baik dari BPVP Banda Aceh maupun CSR PT Nipop Saudara. Jadi saling support atau saling bersinergi, simbiosis mutualisme. Jadi porsi sharing cost-nya dari BPVP juga ada, dari NIPA juga ada. Ini yang luar biasa, bentuk kerjasama yang sudah terjadi. Program seperti ini kami sudah lakukan di daerah timur. Kita bekerja sama dengan PPT. Persis sama yang kita lakukan seperti ini. Dan alhamdulillah itu sudah berhasil kurang lebih 2 tahun. Kepada Kepala BPP, terima kasih banyak Pak atas kerjasama ini. Tentunya kita berharap kita bisa sinergi ke depan bersama Bu Kadin Naker. Pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan tenaga kerja, baik untuk mengisi yang tidak terkait dengan operasional PT MIPA maupun terkait dengan kebutuhan kompetensi di PT MIPA. Saya koordinasi sama Pak Isan dan kawan-kawan dari BPVP Banda Aceh. Spesifikasi yang kita minta, spesifikasi yang memang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.
Jadi yang kita ambil kemarin adalah SQSI yang digaji. Dari hasil pelatihan ini, kita mengarahkan mereka menjadi anak-anak muda yang berwira swasta. Nah, kita nantinya hasil pelatihan ini kita akan mencoba mensupport mereka untuk membentuk koperasi ataupun UMKM. Ini yang nanti kita support oleh perusahaan. Jadi sehingga setelah pelatihan ini dilakukan, kita akan coba lagi nanti selama 6 bulan mereka itu magang. Untuk mesin injeksi Pak, 6 bulan kita magangkan. Juga diberikan honor dan gaji. Jadi kita berharap dari pelatihan 20 hari ini ditambah pemagangan 3 bulan dan 6 bulan, adik-adik bisa menjadi tenaga kerja terampil. Nah, setelah dia selesai dalam proses magang ini, nah di sana kita support tentunya fasilitas, baik masalah peralatannya maupun tempat mereka berusaha. Itu target kita nanti. Kita lagi diskusi di tim CSR, Pak. Apakah nanti kita buat satu instalasi sehingga yang lulus terbaik bisa nanti di situ ya. Nah, kerjasama inilah yang kita harapkan akan terus berkembang ke depan dalam kita mempersiapkan anak-anak muda untuk masuk kepada dunia kerja.